Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan cerita-cerita pesugihan dari berbagai penjuru tanah Jawa akan kami hadirkan untuk Anda. Cerita yang mungkin sering Anda dengar dari bisikan tetangga, dari obrolan di warung kopi, atau bahkan dari pengalaman nyata orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dunia gaib. Dunia yang tak kasat mata tapi nyatanya selalu dekat dengan kehidupan kita. Di sini kami tidak hanya menyajikan cerita horor biasa. Setiap kisah adalah rangkaian misteri yang diambil dari tradisi, mitos, dan pengalaman masyarakat tentang ritual-ritual terlarang, pesugihan, hingga perjanjian dengan makhluk gaib. Sebuah dunia yang penuh dengan janji manis, tapi selalu berakhir dengan harga yang mengerikan. Karena setiap keberuntungan yang datang dengan cara instan, selalu menuntut bayaran yang jauh lebih besar. Malam ini kita akan memasuki sebuah kisah kelam dari pedalaman Jawa, cerita tentang seorang pedagang kecil yang terhimpit kesulitan ekonomi. Ia hanya ingin dagangannya laris, warungnya ramai, dan keluarganya bisa hidup sejahtera. Namun langkah yang ia pilih justru membawanya pada jalan gelap yang penuh kutukan. Dia mencari jalan pintas lewat pesugihan. Dan bukan sembarang pesugihan, melainkan perjanjian dengan sosok gaib yang dikenal sebagai Nyi Roro Ireng. Nyi Roro Ireng, nama yang jarang disebut, tapi di kalangan tertentu dipercaya sebagai salah satu makhluk penguasa gaib yang gemar menawarkan kekayaan dengan tumbal nyawa. Konon, ia berwujud perempuan cantik berambut panjang dengan wajah gelap, matanya merah menyala, dan selalu muncul di tepian sungai atau dekat pohon randu alas. Kehadirannya ditandai dengan bau melati yang menusuk dan tawa lirih di malam Jumat Kliwon. Siapapun yang berani mengikat perjanjian dengannya harus siap kehilangan orang-orang tercinta satu persatu. Cerita ini bukan sekadar tentang kekayaan yang datang mendadak. Ini adalah kisah tentang harga sebuah perjanjian, tentang warung yang tiba-tiba ramai, lalu sepi diselimuti kematian, tentang keluarga yang bahagia namun hancur satu demi satu, dan tentang seorang pria yang akhirnya harus menghadapi penagihan tumbal terakhir, ketika rumahnya menjadi sarang teror yang tak bisa lagi dihindari. Jadi, matikan lampu Anda, pastikan pintu sudah terkunci rapat, dan jangan menoleh ke belakang saat suara-suara asing mulai terdengar. Karena bisa saja, bisikan itu bukan berasal dari dunia kita. Inilah kisah pesugihan Nyi Roro Ireng, dagang laris nyawa terganti, hanya di channel Nanti Malam. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang lelaki bernama Pak Jatmiko. Usianya sekitar 50-an, wajahnya keras terbakar matahari, dan tubuhnya agak kurus karena kerja keras dari muda. Sehari-harinya, ia mengelola sebuah warung sembako kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana saja, hanya bangunan kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Rak-raknya terbuat dari kayu yang mulai rapuh dimakan rayap, dan di depannya ada papan tulisan lusuh bertuliskan Warung Jatmiko dengan cat merah yang sudah memudar. Sebelumnya, di warung itu biasa saja, bahkan bisa dibilang sering sepi. Warga desa lebih sering belanja di pasar yang jaraknya sekitar 3 km. Meski harus jalan kaki atau naik sepeda. Pasalnya barang dagangan di Warung Jatmiko sering tidak lengkap. Kadang ada beras tapi gula habis. Kadang ada minyak goreng tapi garam kosong. Jadinya orang lebih memilih sekalian ke pasar biar lengkap. Pak Jatmiko sebenarnya orang yang ramah. Kalau ada warga mampir, ia selalu menyapa dengan senyum. "Monggo Bu, nopo gising dipun goleki." Tapi tetap saja dagangannya tidak terlalu laku. Malam-malam seringkali ia termenung di depan warungnya, menatap jalan desa yang gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Dalam hati ia sering bergumam, "Gusti, piye iki aku kudu ngopo ben warung iso urip." Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semua berawal pada suatu pagi di hari pasaran Wage. Waktu itu, warung Pak Jatmiko tiba-tiba dipenuhi pembeli. Padahal biasanya cuma 2 atau 3 orang yang mampir, itu pun sekadar beli rokok atau gula. Tapi hari itu orang-orang datang bergantian beli macam-macam. Ada yang beli beras sekilo, ada yang beli minyak, sabun, kopi, bahkan ada yang pesan telur sekarung, yang membuat warga heran. Semua barang ada. Warung yang biasanya sepi dan stoknya terbatas, kini tiba-tiba lengkap. Seolah-olah Pak Jatmiko bisa membaca kebutuhan warganya. Harganya pun lebih murah daripada di pasar. "Pak, kok iso murah ngene itu? Iki beras seolah anyar tenan, wangi padahal regane luwih murah."
kata salah satu pembeli. Pak Jatmiko hanya tersenyum. Rejeki wis ana sing ngatur bu. Yen jenengan cocok yo dipunda dosaken pelanggan tetap. Senyumnya ramah, tapi matanya terlihat sedikit berbeda. Ada kilatan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah bukan sekadar senyum pedagang biasa. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang jadi penasaran dan mulai berbondong-bondong belanja ke warung Jatmiko. Dari pagi sampai malam, warung itu tidak pernah sepi. Bahkan ada yang datang dari desa sebelah karena dengar harga murah dan barang lengkap. Loh, kok iso ngene to? Biasane warung sepi saiki nganti penuh ngono. Bisik Bu Sarti pada tetangganya saat antre beli gula. Yo aku dewe kaget. Iki kabeh barang kok endadak ono kabeh ya. Biasane ora komplit ngene. Semakin lama semakin banyak orang yang berbisik-bisik. Apalagi setelah beberapa kali kejadian aneh terjadi. Pernah ada seorang pembeli yang iseng mencoba membeli barang dalam jumlah besar. Sekadar ingin menguji. Ia pesan beras 50 kilo. Normalnya warung sekecil itu pasti tidak punya stok sebanyak itu. Tapi anehnya Pak Jatmiko bisa langsung menyediakannya. Lengkap dengan karungnya tanpa harus menunggu atau pesan dari pemasok. Loh Pak, nyenengan iki stoke piro to? Kok iso akeh ngene? Biasane toko gede wae kudu pesan disik. Tanya pembeli itu dengan heran. Pak Jatmiko hanya tertawa kecil. Hehehe, ora usah mikir kakean sing penting jenengan iso warek. Jawaban itu justru membuat orang makin curiga. Dari mana sebenarnya barang-barang itu datang? Tidak ada truk atau motor bak yang mengantar. Tidak pernah terlihat orang memasok barang. Tapi stok warung selalu penuh seolah-olah muncul begitu saja. Lama-kelamaan, warga mulai membicarakan hal ini dengan nada berbeda. Ada yang memuji, ada yang iri, ada juga yang takut. Jangan-jangan Pak Jatmiko kui duwe pesugihan. Bisik seorang bapak tua di pos ronda. Pesugihan opo? Tanya kawannya. Entahlah, tapi aku pernah krungu jeneng Nyi Roro Ireng. Konon yen wong jaluk rejeki marang dheweke, dagangane mesti laris manis. Nanging ana syarati, bisikan itu semakin hari semakin ramai. Orang desa yang awalnya senang karena bisa belanja murah, mulai merasa was-was. Apalagi kalau mengingat perubahan Pak Jatmiko yang mendadak. Dulu ia terlihat sering murung dan sedih. Sekarang ia justru tampak segar dan bersemangat. Wajahnya lebih cerah, pakaiannya selalu rapi. Bahkan sering terlihat mengenakan baju baru. Tetapi ada hal lain yang membuat orang semakin curiga. Setiap malam Jumat Kliwon, warungnya tidak pernah buka. Bukan cuma tutup, tapi benar-benar gelap seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan lampu rumahnya juga dimatikan. Warga yang lewat di malam itu sering mengaku mendengar suara aneh dari belakang warung. Ada yang bilang mendengar suara perempuan tertawa lirih, dari yang mencium bau bunga melati yang menyengat padahal tidak ada pohon melati di sekitar sana. Pernah suatu malam, Bu Sarti yang rumahnya tepat di samping warung terbangun karena haus. Ia ingin mengambil air, tapi saat melirik keluar jendela, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon randu belakang warung. Rambutnya tergerai sampai tanah. Wajahnya hitam legam seperti arang, tapi matanya merah menyala. Bu Sarti langsung menjerit pelan sambil menutup jendela. Tubuhnya gemetar ketakutan. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada tetangga lain. Tapi ada yang percaya, ada juga yang menuduhnya hanya berhalusinasi. Meski begitu, desas-desus bahwa warung Pak Jatmiko memang berhubungan dengan pesugihan semakin kuat. Wong-wong saiki pada ngomong yen Jatmiko wis nyekel perjanjian gaib, ujar seorang kakek di balai desa. Lah terus piye Pak? Tanya yang lain. Jo piye maneh? Nek pancen wis mlebu perjanjian, mesti ono tumbale. Kata-kata mesti ono tumbale membuat bulu kuduk warga yang mendengarnya langsung merinding. Apalagi beberapa orang mengaku melihat Pak Jatmiko sering keluar malam sendirian, berjalan ke arah sungai tua di pinggir desa. Sungai itu terkenal angker. Jarang ada orang berani ke sana, apalagi malam-malam. Walaupun banyak yang takut, tetap saja warung Pak Jatmiko selalu ramai. Orang desa berada dalam dilema. Mereka butuh belanja murah, tapi juga was-was dengan gosip pesugihan itu. Ada yang memilih tetap belanja karena alasan ekonomi. Ada pula yang sengaja menghindari warung itu, meski harus repot ke pasar. Makin lama, suasana desa jadi aneh. Warung yang mendadak ramai ini membawa berkah sekaligus membawa rasa takut. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai.
menunggu waktunya. Warga hanya bisa bertanya-tanya, apa benar Pak Jatmiko hanya pedagang biasa yang tiba-tiba beruntung? Ataukah ia sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar berdagang? Malam Jumat Kliwon di desa kecil itu memang selalu punya nuansa yang berbeda. Angin bertiup pelan tapi menusuk, membawa bau tanah basah dan dedaunan kering. Suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik yang biasanya berisik pun seolah ikut diam, menyisakan kesunyian yang aneh. Rumah-rumah warga sudah tertutup rapat. Lampu-lampu padam lebih awal, dan jalanan gelap gulita hanya diterangi sinar bulan yang samar, tertutup awan. Di rumah kecil yang berdampingan dengan warung Pak Jatmiko, Bu Sarti sudah terbiasa dengan sepinya malam. Namun sejak warung itu mendadak ramai, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap malam Jumat Kliwon, entah mengapa ia sering terbangun tiba-tiba, seperti ada yang membangunkannya. Suaminya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau di kota, jadi hanya dia yang tinggal sendirian di rumah itu. Rasa sepi sudah menjadi teman, tapi malam Jumat Kliwon kali ini terasa lebih mencekam. Saat waktu menunjuk tengah malam, Bu Sarti mendengar suara aneh. Awalnya samar, seperti suara perempuan tertawa lirih. Bukan tawa lepas yang riang, melainkan tawa kecil menahan suara, lirih namun jelas membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu terdengar dari arah belakang warung Pak Jatmiko, tepat di dekat pohon randu, yang menjulang tinggi dengan akar besar mencuat ke tanah. Pohon itu memang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Banyak yang percaya disitulah makhluk halus sering bersemayam. Bu Sarti berusaha menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hilang. Tapi justru semakin jelas. Lalu tiba-tiba ada bau wangi melati yang sangat kuat menusuk hidungnya. Bau itu aneh, karena di sekitar rumahnya tidak ada pohon melati. Dan biasanya aroma melati alami tidak akan sepekat itu. Bau tersebut masuk melalui celah jendela, bercampur dengan udara dingin malam. Duh Gusti, opo mane iki? Gumam Bu Sarti pelan dengan suara gemetar. Jemena rapatkan selimut, tapi rasa penasaran juga menghantuinya. Perlahan ia bangkit melangkah ke jendela kecil di kamarnya. Dengan hati-hati ia mengintip keluar. Matanya mencari sumber suara. Dan disitulah ia melihatnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, berdiri kaku di bawah pohon randu. Rambutnya hitam legam menjuntai hampir menyentuh tanah, menutupi sebagian tubuhnya. Tapi wajah itu bukan wajah manusia biasa. Kulitnya hitam pekat seperti arang. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah rumah Bu Sarti. Wajah itu seolah tanpa ekspresi, hanya hitam legam dengan sorot mata yang menyeramkan. Bu Sarti langsung mundur sambil menutup mulut menahan teriakan. Tubuhnya bergetar hebat. Astagfirullahaladzim, sopo kuwi. Ko ireng kabeh raine, gumamnya hampir tak bersuara. Ia buru-buru menutup jendela, menyalakan lampu kamar, dan duduk gemetaran di pojok ruangan sambil membaca doa seadanya yang ia ingat. Malam itu, Bu Sarti tidak bisa tidur lagi. Suara tawa itu terus terdengar samar, meski ia sudah menutup telinga. Sesekali suara itu berubah menjadi seperti bisikan. Bisikan yang seolah memanggil, lirih dengan nada memikat namun menyeramkan. Miko, Miko. Begitu terdengarnya seperti memanggil nama Pak Jatmiko, tetangganya. Keesokan harinya, Bu Sarti dengan wajah pucat menceritakan kejadian itu pada tetangga lain. Junbi Sharif ada yang pergi nawaswayau dek berhalusinasi. Aku tenan ndelok dewe karo meripatku. Wong wadon ireng rambute dawa matane abang nggegirisi. Ngadek neng nengisor randu kono. Ceritanya dengan suara bergetar. Tetapi tidak semua warga percaya. Ada yang bilang mungkin Bu Sarti hanya ketindihan atau mimpi buruk. Ada juga yang percaya karena mereka pun pernah merasakan hal aneh saat lewat dekat warung itu. Malam-malam, beberapa orang mengaku mencium bau melati yang sama. Ada pula yang mendengar suara perempuan menangis lirih di sekitar warung. Yo wis ceta, iki ora lumrah. Baru Jatmiko kok mendadak rame ngene. Terus saben malam Jumat Kliwon ono. Wewangian aneh karo suara-suara. Mesti ana hubungane karo pesugihan, kata Pak Tarmo di pos ronda. Pesugihan opo to Pak? Tanya salah satu pemuda. Konon ana jenenge Niroro Ireng. Deweke kui makhluk halus sing iso nggawe dagangan wong laris
Nanging kudu ana tumbal sing digawa saben wektu, jawab Pak Tarmo dengan nada serius. Desas-desus itu membuat warga semakin resah. Mereka mulai mengaitkan perubahan warung Pak Jatmiko dengan penampakan yang dialami Bu Sarti. Beberapa orang bahkan sengaja mengintip rumah Pak Jatmiko saat malam Jumat, berharap melihat sesuatu. Tapi anehnya rumah itu selalu tampak gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun justru kegelapan itulah yang membuat orang semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Bu Sarti sendiri sejak malam itu menjadi lebih sering sakit-sakitan. Dia mudah lelah, sering pusing, dan kadang mendengar suara-suara bisikan meski siang hari. Ini soyo kakean mikir, sing penting ojo nengok neng kono maneh, kata tetangganya mencoba menenangkan. Tapi dalam hati Bu Sarti yakin betul apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Semakin lama, suara-suara itu tidak hanya terdengar oleh Bu Sarti. Ada beberapa warga lain yang rumahnya tidak terlalu jauh dari warung. Mereka juga mulai mendengar hal aneh. Suara perempuan tertawa lirih, suara langkah kaki di tanah padahal ketika dicek tidak ada siapa-siapa. Bahkan pernah seorang pemuda yang nekat pulang larut malam mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah warung. "Luh, makanya luh." Suara itu lirih tapi jelas. Pemuda itu langsung lari terbirit-birit tanpa menoleh lagi. Semua kejadian itu membuat warga desa terpecah. Ada yang semilih diam dan pura-pura tidak peduli, karena mereka masih butuh belanja di warung Jatmiko. Tapi ada juga yang mulai benar-benar menjauh, tidak berani lagi melewati warung itu kalau malam. Di balik semua cerita itu, Pak Jatmiko sendiri tetap tenang. Yumi tetap membuka warung setiap pagi dengan senyum seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di mata warga senyum itu sekarang terasa berbeda, seakan ada rahasia gelap yang ia simpan rapat-rapat, dan hanya keluar pada malam Jumat Kliwon ketika desa sedang tertidur. Malam-malam berikutnya, terutama saat Jumat Kliwon, suasana makin mencekam. Bau melati semakin sering tercium, tawa lirih semakin jelas, dan pohon randu di belakang warung seolah menjadi pusat segala keanehan itu. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di sekitar warung ketika mereka melintas malam-malam. Warga mulai yakin bahwa apa yang dilihat Bu Sarti malam itu bukan sekadar bayangan atau mimpi buruk. Sosok perempuan hitam berambut panjang itu memang nyata, dan ia seolah menjadi penjaga sekaligus pertanda dari perjanjian gelap yang dilakukan oleh Pak Jatmiko. Dan sejak saat itu, setiap kali bau melati menyengat di udara tanpa sebab, warga desa hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, malam itu Nyi Roro Ireng sedang berada di sekitar mereka. Malam itu suasana desa begitu sepi. Angin malam berhembus pelan, tapi terasa dinginnya menusuk tulang. Bulan tampak samar-samar tertutup awan gelap. Sementara suara hewan malam terdengar sayup, entah jauh atau dekat. Pak Jatmiko melangkah perlahan meninggalkan rumahnya. Demi sengaja tidak menyalakan lampu, agar tidak ada tetangga yang tahu. Pakaian hitam sederhana ia kenakan, membawa sebuah kendi tanah liat dan seekor ayam hitam yang diikat kaki dan sayapnya. Ayam itu berkokok pelan, seperti merasakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Langkahnya menuju sungai tua di pinggir desa terasa berat, tapi hatinya sudah bulat. Sungai itu terkenal angker. Orang-orang jarang berani mendekat, apalagi saat tengah malam. Banyak cerita mistis tentang penampakan di sana. Ada yang bilang sering melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di batu besar. Ada pula yang mendengar tangisan bayi tanpa wujud. Tetapi bagi Pak Jatmiko, rasa takut itu harus dikalahkan oleh desakan hidup. Warungnya sepi, keluarganya sering kesulitan uang. Bahkan untuk makan sehari-hari kadang hutang sana-sini. Dia merasa jalan satu-satunya hanyalah mencari pertolongan gaib. Begitu sampai di tepi sungai, suasana semakin menyeramkan. Air sungai terlihat hitam pekat, memantulkan cahaya bulan yang samar. Pepohonan bambu di sekitar berderik tertiup angin, menambah suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Jatmiko meletakkan kendi dan ayam hitam di atas tanah. Ia berjongkok, mengatur napas, lalu mulai membaca mantra yang pernah ia dapat dari seorang dukun tua. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha keras melafalkannya dengan jelas. Awalnya tidak ada yang terjadi. Sungai tetap mengalir, angin tetap berembus.
Namun beberapa menit kemudian udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti, jangkrik mendadak diam, suasana sunyi mencekam. Lalu dari tengah sungai muncul buih-buih kecil yang semakin lama semakin banyak. Air bergolak seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah permukaan. Pak Jatmiko menahan napas. Keringat dingin membasahi dahinya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, lirih namun jelas, datang dari arah air. "Siapa sing wani ngundang aku yang kene?" Suara itu menggema membuat dada Pak Jatmiko berdegup keras. Dari permukaan air perlahan muncul sosok. Rambut hitam panjang menjuntai, wajahnya cantik tapi menyeramkan. Kulitnya gelap, matanya merah menyala. Bibirnya tipis dengan senyum yang dingin. Ia berdiri di atas permukaan air, seolah tubuhnya tidak terikat hukum alam. Itulah sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Nyi Roro Ireng. Pak Jatmiko gemetar, lututnya hampir roboh. Dengan suara terbata ia berkata, "Nyuwun pangapunten, kula Jatmiko. Kula nyuwun tulung, dagangan kula sepi, keluarga kula kerepotan. Kula pengen dagangan kula laris, warung kula rame. Nopo syarate?" Sosok itu menatapnya tajam, lalu perlahan berjalan di atas air mendekat ke tepi sungai. Bau wangi melati mendadak menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang membuat napas terasa berat. Dengan suara pelan tapi tegas, Nyi Roro Ireng berkata, "Aku iso paring kowe dagangan sing laris, rejeki sing ora bakal entek. Warungmu bakal dadi tujuan wong sak desa sakutha." Nanging, dia berhenti sejenak, senyumnya melebar som. "Saben tahun kudu ono siji nyawa saka kulawargamu sing diganti." Perkataan itu seperti petir di telinga Jatmiko. Jantungnya berdegup kencang, kakinya bergetar hebat. Nyawa keluarganya, itu harga yang teramat mahal. Ia terdiam cukup lama, wajahnya pucat pasi. Dalam hati sedih pertempuran besar. Di satu sisi ia tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai. Di sisi lain ia merasa tidak punya pilihan lain. Suara itu kembali bergema, lebih dingin dari sebelumnya. "Kowe ora usah mikir suwe. Aku wis menehi kesempatan. Yen gelem saiki aku paring tanda. Yen ora, aku bakal ilang lan kowe tetep dadi wong melarat sing ditinggal rejekine." Pak Jatmiko menutup mata, mengingat wajah istrinya dan anak-anaknya. Biasanya mereka sering mengeluh lapar, sering menunduk karena tidak bisa sekolah tinggi. Air matanya jatuh, tapi bibirnya akhirnya bergetar mengatakan, "Inggih. Kula sanggup, kula gelem." Begitu kalimat itu keluar, udara di sekitarnya mendadak berubah. Angin bertiup kencang, air sungai bergolak hebat. Ayam hitam yang ia bawa mendadak berteriak keras, lalu mati seketika tanpa disentuh. Kendi tanah liat yang ia letakkan pecah sendiri, menumpahkan cairan merah pekat seperti darah. Bau anyir bercampur dengan wangi melati yang semakin menusuk. Nyi Roro Ireng tersenyum puas. Kiai mendekat menatap Jatmiko dengan mata merahnya yang berkilat. "Wih, pinter kowe Jatmiko. Wiwit dina iki daganganmu bakal laris manis. Ora bakal ono sing iso ngalake. Nanging gelingga, saben tahun siji saka kulawargamu kudu dadi tumbal. Yen kowe ngingkari, kabeh bakal mati sekaligus." Pak Jatmiko menunduk, tubuhnya lemas. Dia sadar dirinya baru saja menandatangani perjanjian paling mengerikan dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa mundur lagi. Geliming Soi seman mengangguk pelan, meski hatinya hancur. Setelah itu, sosok perempuan itu perlahan kembali tenggelam ke dalam sungai. Suara gemericik, air kembali normal. Jangkrik kembali berbunyi, angin kembali berembus. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja ayam mati tergeletak dan pecahan kendi berserakan jadi bukti bahwa kejadian tadi nyata. Pak Jatmiko memungut ayam mati itu dengan tangan gemetar, lalu menguburnya di tepi sungai. Dia pulang dengan langkah gontai, tapi dalam hatinya bercampur antara rasa takut dan harapan. Takut karena perjanjian gelap yang baru saja ia buat, harapan karena sebentar lagi warungnya akan berubah. Dan benar saja, sejak malam itu warungnya mendadak penuh. Stok barang selalu ada tanpa pernah kekurangan. Pembeli berdatangan dari mana-mana, dan uang mengalir deras. Istrinya senang, anak-anaknya bahagia, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Hanya Pak Jatmiko yang menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Namun di setiap malam Jumat Kliwon, bau melati itu selalu kembali. Kadang ia terdengar lagi suara lirih perempuan tertawa dari belakang rumah, mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Sejak malam perjanjian itu di Sungai Angker, hidup Pak Jatmiko berubah total.
Warung sembakonya yang dulu sepi, sekarang selalu ramai dari pagi sampai malam. Orang-orang dari desa lain bahkan datang hanya untuk belanja di warungnya. Herannya, barang dagangan Pak Jatmiko tidak pernah habis. Kalau habis beras, selalu ada kiriman dengan harga murah. Kalau gula kosong di tempat lain, di warungnya tetap ada stok. Semua orang kagum, bahkan ada yang bilang, wah, warung Pak Jatmiko itu kayak nggak ada matinya. Lengkap terus, murah terus. Pantesan rame. Pak Jatmiko tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Tapi dalam hatinya ada rasa ngeri. Tiyo betul, semua keuntungan ini bukan datang begitu saja. Ia teringat jelas wajah hitam manis Nyi Roro Ireng dengan mata merah menyala yang berbisik lirih malam itu di tepi sungai. Daganganmu akan selalu laris. Tapi setiap tahun harus ada nyawa dari keluargamu yang terganti. Awalnya ia mencoba menepis. Mungkin cuma sugesti. Mungkin nggak akan benar-benar kejadian. Tapi 1 tahun kemudian, tepat menjelang hari ulang tahun perjanjian itu, anak sulungnya yang sehat, Bimo, mendadak jatuh sakit. Awalnya cuma panas biasa, tapi makin lama tubuhnya makin lemah. Dokter di kota pun heran. Tidak ada penyakit jelas, semua hasil pemeriksaan normal. Tapi kondisi Bimo terus menurun. Istrinya, Bu Jumi, menangis setiap malam. Pak, kenapa anak kita bisa sakit gini? Padahal kemarin-kemarin sehat. Kok tiba-tiba lemes banget? Tanyanya dengan mata bengkak. Pak Jatmiko hanya bisa diam. Ia merasa dadanya ditusuk setiap kali melihat anaknya terbaring lemah. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini adalah bayaran dari perjanjian yang ia buat sendiri. Hatinya ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Beberapa hari kemudian, Bimo meninggal. Suasana duka menyelimuti rumah Pak Jatmiko. Pagi-pagi bondong-bondong datang melayat. Ada yang mengucapkan belasungkawa tulus, tapi tidak sedikit yang berbisik-bisik. Masak iya, baru sukses setahun, anaknya langsung meninggal. Kok kebetulan banget, bisik seorang ibu di pojokan. Iya, aku juga curiga. Katanya warungnya tiba-tiba rame banget, lengkap terus. Pak, jangan-jangan, sahut yang lain sambil menunduk. Tak berani melanjutkan, Bu Jumi makin hancur. Willy Paus itu anak sulung yang paling ia sayangi. Setiap malam ia menangis sambil memeluk bantal Bimo. Nah, kenapa kamu secepat ini pergi? Gusti, kenapa harus dia? Pak Jatmiko mencoba menguatkan diri. Tapi di dalam hatinya bergemuruh rasa bersalah. Ia ingin jujur pada istrinya. Ingin cerita tentang perjanjian itu. Tapi lidahnya seperti dikunci. Bagaimana mungkin ia tega bilang kalau anak mereka mati karena ulahnya sendiri? Malam setelah pemakaman, suasana rumah terasa aneh. Pak Jatmiko duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sudah diredupkan. Dari arah dapur, samar-samar tercium bau melati. Semakin lama semakin tajam menusuk hidung. Ia tahu bau itu. Bau yang sama saat ia pertama kali bertemu Nyi Roro Ireng. Pelan-pelan terdengar suara lirih. Suara perempuan yang lembut tapi dingin. Janji sudah ditepati. Daganganmu akan terus laris. Tapi jangan lupa, setiap tahun tumbal tetap harus ada. Pak Jatmiko menggigil. Aku ora kuat, Nyai. Wis cukup, aku wes kehilangan anakku. Suaranya gemetar, hampir menangis. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Kowe sing milih dalan iki. Aku mong nindak kakek janji. Kowe sing kudu tanggung resiko. Pak Jatmiko menutup telinga, berusaha tidak mendengar. Tapi suara itu seperti langsung berbisik di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, berharap semua hanya mimpi. Tapi bau melati semakin pekat, sampai membuat perutnya mual. Sejak kematian Bimo, desas-desus semakin kencang. Ada warga yang mengaku pernah melihat Pak Jatmiko pergi diam-diam tengah malam ke arah sungai. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan hitam berdiri di belakang warungnya. Bahkan Bu Sarti, tetangga paling dekat, bersumpah pernah melihat sosok perempuan hitam manis dengan mata merah menyala, berdiri di bawah pohon randu belakang warung. Iki ora beres. Warung rame, anak mati, terus ana bau melati saben malam. Mesti ana sing disembunyikan, bisik Bu Sarti pada beberapa warga. Namun tidak ada yang berani menegur langsung. Warga hanya bisa mengamati dari jauh. Mereka tahu, urusan pesugihan bukan hal main-main. Hari-hari berlalu, warung Pak Jatmiko tetap ramai. Uangnya makin banyak tapi rumahnya makin dingin. Senyum istrinya sudah hilang sejak anak mereka meninggal. Setiap kali melihat uang hasil dagangan, Pak Jatmiko merasa tangannya berlumuran darah. Suatu malam, saat warung sudah tutup, ia duduk termenung di kursi kayu. Angin malam bertiup pelan, tapi rasanya menusuk sampai tulang.
Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari belakang rumah. Kresek, kresek. Seperti ada yang berjalan di atas dedaunan kering. Siapa? Tanyanya spontan. Tidak ada jawaban, tapi suara itu makin dekat. Pak Jatmiko berdiri, jantungnya berdegup keras. Dari balik pintu belakang, muncul bayangan hitam tinggi, rambut panjang tergerai, wajah cantik tapi menyeramkan. Mata merah itu kembali menatapnya tajam. Nyai, bisik Pak Jatmiko, tubuhnya lemas. Sosok itu tersenyum, senyum yang tidak pernah memberi ketenangan. Ingat Jatmiko, ini baru permulaan. Setiap tahun satu nyawa. Daganganmu akan tetap berjaya, tapi keluargamu satu persatu akan kuambil. Pak Jatmiko ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku di lantai. Dia hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan bau melati yang semakin pekat. Malam itu, Pak Jatmiko tidak bisa tidur sama sekali. Dia tahu tahun depan giliran siapa lagi yang akan diambil. Apakah istrinya atau anak bungsunya? Pikiran itu membuatnya hampir gila. Tapi ia juga sadar, sudah terlambat untuk mundur. Ia terikat janji, dan janji itu tidak bisa dibatalkan. Besok paginya, warga kembali heboh. Ada yang bilang semalam melihat cahaya aneh dari rumah Pak Jatmiko. Ada juga yang mendengar suara tangisan lirih bercampur tawa perempuan. Semua curiga, tapi tetap tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Pak Jatmiko berusaha menjalani hidup seperti biasa. Tapi dalam hatinya ia tahu, sejak malam itu hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia hidup dalam bayang-bayang teror Nyi Roro Ireng. Menunggu tahun berikutnya, menunggu giliran tumbal yang harus jatuh lagi. Sejak kematian Bimo, rumah sekaligus warung Pak Jatmiko tidak pernah benar-benar tenang lagi. Dari luar tampak biasa saja. Warung selalu ramai pembeli, rumahnya masih berdiri kokoh, dan kehidupan keluarga itu terlihat makmur. Tapi siapa sangka, ketika malam tiba justru teror demi teror mulai menghantui. Awalnya hanya suara-suara kecil. Setiap malam Jumat ada ketukan pelan di pintu depan. Tek, tek, tek. Suaranya lirih seperti orang mengetuk tanpa niat membangunkan. Begitu dibuka tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman sepi dengan pepohonan pisang yang bergoyang pelan. "Pa, sopo sing ketoh?" tanya Bu Jumi suatu malam dengan wajah pucat. "Ndak ada, Bu, kosong." Jawab Pak Jatmiko, mencoba menenangkan meski bulu kuduknya sendiri berdiri. Tapi semakin lama, gangguan itu tidak berhenti di pintu saja. Kadang piring di dapur jatuh sendiri padahal tidak ada angin. Gelas yang rapi di rak tiba-tiba berguncang lalu pecah. Lampu ruang tengah berkedip-kedip. Bahkan beberapa kali padam mendadak, meninggalkan rumah dalam kegelapan. Yang paling membuat keluarga itu tidak tenang adalah bayangan perempuan hitam yang sering terlihat berjalan di dalam rumah. Kadang melintas cepat di ruang tamu, kadang berdiri diam di pojok dapur, dan kadang hanya terlihat pantulan siluetnya di kaca jendela. Semakin malam, semakin sering ia muncul. Bu Jumi paling sering jadi korban teror. Hampir tiap malam ia terbangun karena merasa ada yang duduk di kasur. Saat membuka mata, sosok perempuan berambut panjang duduk diam di dekat kakinya. Wujudnya cantik tapi menyeramkan, kulitnya gelap legam, dan matanya merah menyala menusuk. "Suamimu sudah berjanji, satu nyawa lagi harus diganti." Bisik sosok itu lirih. Bu Jumi menjerit histeris, "Allahu Akbar." "Pak, tolong." Suaranya memecah keheningan malam. Pak Jatmiko buru-buru bangun dan menyalakan lampu. Tapi seperti biasa, sosok itu lenyap begitu saja. Tiada menyisakan bau melari pekar yang menusuk hidung. Sejak saat itu, Bu Jumi jadi ketakutan setiap kali malam tiba. Dia tidak berani tidur sendirian. Selalu meminta Pak Jatmiko menemaninya. "Pak, aku rakuat. Yen terus-terusan kayak ngene, aku bisa edan," katanya dengan mata sembab. Pak Jatmiko hanya bisa menunduk. Dia tahu betul siapa sosok itu. Tapi lidahnya terkunci untuk jujur pada istrinya. Rasa bersalah terus menghantui. Yurio yang membeti keluarga mereka masuk ke dalam lingkaran kegelapan ini. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Anak bungsunya Nisa, yang baru berusia 7 tahun, mulai ikut merasakan. Suatu malam Nisa berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis ketakutan. "Ibu, Bapak." Tadi ada mbak-mbak rambut panjang duduk di kursi kamar Nisa. Matanya merah terus senyum-senyum. Ceritanya terbata-bata. Mendengar itu, Bu Jumi langsung memeluk erat anaknya. "Astagfirullah, nak.
Gusti lindungi anakku, ucapnya lirih. Ia menatap suaminya penuh tanda tanya. Pak piye iki? Kok malah Nisa saya kising diganggu? Kowe nggak ngerti apa-apa? Pak Jatmiko tercekat. Tenggorokannya kering, tidak mampu mengucap apapun. Ia hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa sadar. Dalam hatinya, ia tahu giliran berikutnya bisa saja anak bungsunya yang harus jadi tumbal. Malam semakin panjang. Gangguan tidak hanya berupa penampakan. Kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih dari arah dapur. Kadang ada yang memanggil nama Bu Jumi pelan dari belakang rumah. Jumi, Jumi. Suaranya lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, ketika listrik padam mendadak, keluarga itu duduk bersama di ruang tengah dengan penerangan lampu minyak. Angin malam bertiup kencang, jendela berderit, dan dari arah pintu belakang terdengar suara langkah kaki perlahan. Kresek, kresek. Semakin dekat, Pak Anawong melebu. Bisik Bu Jumi ketakutan. Pak Jatmiko berdiri dengan gemetar, menggenggam kayu sebagai senjata seadanya. Pintu belakang berderit pelan, terbuka sedikit, dan dari celahnya muncul sepasang mata merah yang menyala dalam gelap. Nyi, desah Pak Jatmiko, tubuhnya langsung lemas. Sosok perempuan hitam itu masuk perlahan, melangkah anggun tapi menyeramkan. Rambutnya terurai. Wajahnya separuh cantik, separuh menakutkan. Bau melati semakin pekat, membuat perut mual. Ia menatap tajam ke arah Nisa yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Weswayahu. Satu nyawa lagi harus diganti. Suaranya menggema, dingin menusuk. Bu Jumi berteriak histeris memeluk erat anaknya. Oho, ojo anakku. Yen butuh nyawa, nyawaku wesing dijupuk. Teriaknya sambil menangis. Pak Jatmiko berlari ke depan sosok itu, bersujud sambil menangis. Nyai, ojo anakku. Aku sing tanggung jawab. Ambil aku, tapi jangan istri lan anakku. Sosok itu tersenyum miring, matanya semakin merah. Ora gampang, Jatmiko. Janji iku ora iso dituku maneh nganggo tangisan. Aku sing netepke sapa sing kudu tumbas. Kowe mung kudu manut. Setelah berkata begitu, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan bau melati yang sangat pekat. Lampu minyak bergetar, lalu padam sendiri. Rumah gelap gulita. Hanya suara tangisan Bu Jumi dan Nisa yang terdengar. Malam itu menjadi titik puncak ketakutan mereka. Bu Jumi akhirnya menuntut jawaban. Pak, kowe sakjane wis ndelok opo? Kenapa kabeh iki bisa kelakon? Opo kowe ana janji-janji sing aku ora ngerti? Tanyanya dengan suara serak. Pak Jatmiko terdiam lama, dadanya sesak. Air matanya jatuh lagi, kali ini deras. Dia ingin berkata jujur, ingin menceritakan semuanya tentang sungai, tentang perjanjian, tentang Nyi Roro Ireng. Tapi mulutnya berat, seperti dikunci oleh sesuatu. Tuli hanya bisa menangis dan memeluk istri serta anaknya. Dalam hati ia sadar, apapun yang saya lakukan, waktunya akan tiba. Nyi Roro Ireng tidak akan berhenti sebelum nyawa yang dijanjikan benar-benar dipenuhi. Dan setiap malam, teror itu akan terus menghantui, mengikis kewarasan keluarganya sedikit demi sedikit. Suasana desa yang dulu tenang kini semakin ramai oleh gosip. Warung Pak Jatmiko yang awalnya menjadi kebanggaan, kini malah jadi bahan pembicaraan, penuh kecurigaan. Orang-orang mulai enggan belanja ke sana. Beberapa memilih ke desa tetangga meski lebih jauh. Aku rawani mlebu kono maneh. Rasan koyo ana sing ngawasi, ujar seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Puncaknya terjadi ketika seorang tetangga, Mas Darto, tidak sengaja melihat sesuatu yang mengerikan. Malam itu ia pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Jalan setapak gelap hanya diterangi senter kecil. Saat melewati warung Pak Jatmiko, ia melihat bayangan orang keluar dari pintu belakang. Mas Darto berhenti, menunduk, lalu mengintip dari balik semak. Di bawah sinar bulan samar, terlihat jelas sosok Pak Jatmiko berjalan tergesa sambil membawa sesuatu. Tangannya menggenggam ayam hitam yang kakinya diikat, berkokok pelan seperti kesakitan. Di tangan satunya, ada kendi tanah liat yang meneteskan cairan gelap. Mas Darto menajamkan mata, dan ia terkejut cairan itu bau amis seperti darah. Ya Allah, iki opo to? Bisiknya gemetar. Pak Jatmiko terus melangkah menuju arah Sungai Angker. Tubuhnya tampak tegang, wajahnya pucat diterangi sinar bulan. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah takut ketahuan. Mas Darto yang melihatnya langsung menahan napas, lalu cepat-cepat mundur dan lari pulang. Besok paginya, kabar itu langsung menyebar ke seluruh desa. Mas Darto menceritakan dengan wajah pucat bagaimana ia melihat langsung
Pak Jatmiko membawa ayam hitam dan kendi darah ke sungai. Orang-orang langsung gempar. Jangan-jangan beneran dia pesugihan, kata seorang bapak di pos ronda. Iya, cocok banget sama cerita-cerita sing beredar. Dagangnya laris tapi anaknya tiba-tiba mati. Terus Saiki ketahuan tengah malam bawa tumbal. Wah, ngeri, sahut yang lain sambil menggeleng. Sejak itu warga semakin menjauh dari keluarga Jatmiko. Warungnya jadi sepi, hanya sedikit orang yang masih berani beli. Bahkan anak-anak dilarang main dekat rumahnya. Ojo dolanan kono, nak. Bahaya, anak setan gon kono, kata seorang ibu sambil menarik tangan anaknya yang hendak lewat depan warung. Bu Jumi makin tersiksa. Ia merasa terasing di rumah sendiri. Setiap keluar rumah, tatapan sinis dan bisikan lirih selalu mengikutinya. Kasihan istrinya mungkin gak ngerti apa-apa, tapi tetap wae kena getah, bisik seorang ibu di sawah. Suatu sore, Bu Sarti datang dengan wajah serius. Dia adalah tetangga terdekat yang paling sering melihat kejanggalan. Dengan suara lirih, ia bicara pada Bu Jumi. Enduk aku ngomong iki ora gampang, tapi aku kerep krungu suara aneh saka warungmu. Bau melati sing kenceng, ketukan pintu pas tengah malam. Nganti bayangan wanita ireng nang ngarep omahmu. Ku kuatir Jumi, kuatir karo kowelan Nisa. Bu Jumi hanya bisa menunduk matanya berkaca-kaca. Jemaris di selan kuni jujur, tapi dalam hatinya ia tahu semua yang dikatakan Bu Sarti benar adanya. Malam-malam mereka sudah seperti neraka, penuh teror dari sosok yang terus menagih janji. Di sisi lain, Pak Jatmiko semakin terpojok. Ia tahu rahasianya mulai terbongkar. Setiap kali lewat jalan desa, ia mendengar bisikan-bisikan. Itu loh sing dagangannya ora entek-entek, tapi anak mati. Wah, jelas pesugihan. Tatapan warga menusuk hatinya lebih dalam daripada sembilu. Malam berikutnya ia kembali didatangi sosok itu. Saat semua orang tidur, ia mendengar suara tawa lirih di dapur. Saat ia melangkah, sosok Nyi Roro Ireng sudah berdiri di sana. Wajahnya setengah cantik, setengah menyeramkan, dengan senyum dingin yang membuat darah beku. Janji ora iso dibatalke, Jatmiko, ucapnya lirih. Warga wis kuriga, nanging ora masalah. Nyawamu uripmu kabeh saiki wis dadi duweke aku. Sing kudu kowe eling, wektu kanggo tumbal sabanjure wes cedek. Pak Jatmiko jatuh terduduk. Niai ojo maneh. Opo ora anak karalia. Ojo nganti anakku sing bungsu diambil. Aku ora kuat. Sosok itu mendekat, matanya merah menyala. Kowe sing enggawe kesepakatan iki dudu aku. Ora ana dalan metu. Sing isi ana mung wektu kanggo pasrah. Setelah itu, sosoknya menghilang meninggalkan bau melati yang menusuk hidung. Beberapa hari kemudian, ketegangan di desa semakin memuncak. Warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan masalah ini. Kepala desa, Pak Lurah, dengan wajah serius membuka suara. Aku wis entuk laporan saka ake warga. Kesing kerungulan weruh hal-hal aneh saka rumah Jatmiko. Iki kudu jelas. Yen bener ana pesugihan, iki bahaya kanggo kita kabeh. Seorang bapak berdiri, wajahnya tegang. Aku dewe taun delok cahaya aneh saka belakang warung. Cahaya abang kayak gini, padahal ora ana sing masak utawa bakar apa-apa. Ki ora beres. Bener aku karo bujoku krungu suara wong nangis saka rumahe pas tengah malam. Nanging pas tak delok omahe peteng kabeh, sahut yang lain. Suasana rapat makin panas. Ada yang ingin langsung mendatangi rumah Pak Jatmiko malam itu juga. Ada juga yang takut jika benar ada kekuatan gaib yang melindunginya. Akhirnya diputuskan untuk mengawasi diam-diam. Malamnya, beberapa pemuda desa, termasuk Mas Darto, bersembunyi di dekat sungai. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah Pak Jatmiko benar-benar melakukan pesugihan. Angin malam dingin, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan bau tanah basah terasa menusuk. Tengah malam benar saja, dari kejauhan mereka melihat sosok Pak Jatmiko datang dengan langkah tergesa. Tangannya kembali membawa ayam hitam dan kendi. Mereka menahan napas, tidak percaya dengan apa yang dilihat. Pak Jatmiko berhenti di tepi sungai, meletakkan kendi, lalu menyembelih ayam itu dengan tangan gemetar. Darahnya ditampung ke kendi. Lalu ia menunduk sambil berbisik-bisik memanggil sesuatu. Dari permukaan air, tiba-tiba muncul bayangan hitam. Wajah perempuan dengan rambut tergerai panjang. Matanya merah menyala, senyumnya dingin. Para pemuda yang bersembunyi langsung pucat pasi. Astagfirullah. Beneran ono, bisik salah satu dari mereka.
Sosok itu menerima kendi dari Pak Jatmiko, lalu perlahan menghilang ke dalam air. Sunyi mencekam menyelimuti tempat itu. Para pemuda lari terbirit-birit kembali ke desa. Mereka bercerita pada semua orang, dan kabar itu langsung meledak seperti api. Warga semakin yakin, Pak Jatmiko memang pesugihan. Keesokan harinya, warung Pak Jatmiko benar-benar kosong. Tidak ada satu pun orang yang datang. Bahkan ada yang sengaja menaburkan garam di depan warungnya, tanda menjauhkan diri dari bala. Bu Jumi menangis sejadi-jadinya. Pak, saiki kabeh wong ngerti. Ku isin, aku ra kuat urip kaya ngene. Ia menatap suaminya dengan penuh kekecewaan seakan menunggu penjelasan. Tapi seperti biasa, Pak Jatmiko hanya bisa diam, menanggung semua beban sendiri. Malam itu ketika desa sunyi, suara gamelan samar terdengar dari arah sungai. Angin berembus kencang, bau melati menyeruak sampai ke rumah warga. Mereka semua terbangun dengan wajah pucat. Dan di rumah Pak Jatmiko, teror itu semakin menjadi-jadi. Bayangan hitam perempuan kini tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga siang bolong. Piring pecah, pintu terbanting sendiri. Suara tangisan perempuan terdengar hampir setiap saat. Warga makin yakin rumah itu sudah dikuasai makhluk gaib. Mereka menunggu waktu saja sampai tumbal berikutnya jatuh. Tahun berikutnya datang tanpa terasa. Bagi keluarga Pak Jatmiko, waktu berjalan seperti bayangan yang terus menghantui. Setelah kematian anak sulungnya, rumah mereka tidak pernah lagi terasa hangat. Senyum istrinya Bu Marni perlahan hilang. Ia sering termenung lama di dapur, menatap kosong ke arah tungku yang padam. Kadang, ia duduk di beranda dengan wajah pucat, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Namun ternyata, yang datang justru malah petaka baru. Pada suatu sore, Bu Marni tiba-tiba jatuh pingsan di depan warung, tepat saat sedang melayani pembeli. Awalnya warga mengira hanya kecapekan, tapi saat dibawa masuk ke rumah, tubuhnya mulai panas luar biasa, bahkan lebih panas dari api tungku. Matanya sesekali terpejam, lalu terbuka dengan pandangan kosong. Nafasnya tersengal seperti ada sesuatu yang mencekik. Warga berusaha membantu. Ada yang memanggil dukun kampung. Ada pula yang menyarankan dibawa ke puskesmas. Tapi tak ada yang bisa menolong. Malam itu Bu Marni meracau. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar oleh Pak Jatmiko yang duduk di sampingnya. Mas, wong kui teko maneh, wanita ireng kui, deweke nyebut aku. Tumbal sabanjur, bisiknya dengan suara serak. Pak Jatmiko langsung gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu siapa yang dimaksud istrinya. Nyi Roro Ireng, sosok yang dulu memberi janji manis, tapi kini menagih dengan cara mengerikan. Jangan Marni, tolong bertahan. Iki salahku, duduk kowe sing kudu nanggung, isaknya sambil menggenggam tangan istrinya. Namun malam itu juga, tanpa sempat ada pertolongan, Bu Marni menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya membeku dalam posisi mata melotot, seakan masih melihat sesuatu yang menakutkan di ujung kasur. Jeritan tangis Pak Jatmiko pecah, menggema hingga keluar rumah. Warga yang berkumpul di depan warung langsung menunduk. Sebagian bahkan berbisik penuh ketakutan. Gusti Allah, beneran pesugihan iki tandane. Astagfirullah, siji-siji keluargane diambil. Warung iku ora berkah isine getih lan tumbal. Kabar kematian Bu Marni menyebar cepat. Esok paginya, hampir seluruh warga desa sudah tahu. Tidak ada yang datang untuk membantu, kecuali beberapa tetangga terdekat yang masih kasihan. Orang-orang mulai takut bahkan hanya sekadar melintas di depan rumah Pak Jatmiko. Warung yang dulunya selalu ramai kini benar-benar sepi. Tikar jualannya tetap tergelar. Barang dagangan masih penuh. Tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Malam demi malam menjadi semakin mencekam. Setelah pemakaman Bu Marni, gangguan gaib di rumah itu makin parah. Suara ketukan pintu terdengar setiap tengah malam. Keras seperti orang marah. Piring di dapur sering pecah sendiri, meski tidak ada yang menyentuh. Bau melati semakin kuat, kadang bercampur dengan aroma anyir darah. Yang paling menakutkan adalah penampakan sosok perempuan berambut panjang, berbaju hitam legam. Wajahnya cantik tapi menyeramkan, selalu muncul di sudut-sudut rumah. Kadang berdiri di pintu kamar, kadang duduk di kursi ruang tamu. Bahkan beberapa kali, terlihat sedang menatap dari jendela meski tirai sudah tertutup rapat. Pak Jatmiko tidak bisa tidur. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Ia menceli semua yang sudah ia lakukan.
Berkali-kali ia berdoa, minta ampun, bahkan mencoba pergi ke kiai desa. Namun entah kenapa, setiap kali hendak keluar rumah di malam hari, langkahnya selalu terasa berat. Seperti ada kekuatan gaib yang menahannya, seolah berkata, kowe wes janji, ora iso mlayu. Malam Jumat Kliwon menjadi puncaknya. Warga desa yang masih terjaga malam itu dikejutkan dengan suara jeritan panjang dari arah rumah Pak Jatmiko. Suara itu terdengar jelas, memecah kesunyian desa. Beberapa orang yang penasaran berani keluar, tapi hanya berani mengintip dari kejauhan. Di bawah sinar bulan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Di atap rumah Pak Jatmiko, berdiri sosok perempuan hitam dengan rambut terurai panjang. Matanya merah menyala seperti bara api. Dia menatap lurus ke arah desa, lalu tertawa melengking. Suaranya menusuk telinga, membuat bulu kuduk warga berdiri. Ya Allah, ikunya Roro Ireng, teriak salah satu warga sambil mundur ketakutan. Tak hanya itu, dari dalam rumah juga terdengar suara tangis Pak Jatmiko yang semakin lama semakin pelan, seperti ditelan kegelapan. Hingga akhirnya suara itu hilang sama sekali. Saat fajar tiba, warga memberanikan diri mendekat, tapi pintu rumah terkunci rapat, tidak ada jawaban saat diketuk. Setelah dibuka paksa, mereka mendapati rumah itu kosong. Tidak ada Pak Jatmiko, tidak ada siapapun. Hanya barang-barang berserakan, piring pecah, dan bau melati bercampur amis darah yang menyengat. Warung itu akhirnya ditutup paksa oleh warga. Tak ada yang mau menempati rumah itu lagi. Meski begitu, cerita menyeramkan terus berlanjut. Banyak orang yang lewat malam hari mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari dalam rumah kosong itu. Kadang terdengar pula suara bisikan lirih memanggil nama orang yang lewat. Wong-wong percaya, Nyi Roro Ireng isi ananang kono. Nunggu tumbal sabanjure, ujar Mbah Karto, salah satu sesepuh desa dengan suara lirih. Kini, rumah dan warung bekas milik Pak Jatmiko dibiarkan terbengkalai. Dindingnya berlumut, jendelanya pecah, dan pekarangannya ditumbuhi semak belukar. Anak-anak desa dilarang keras bermain di dekat sana. Bahkan orang dewasa pun enggan lewat jika malam sudah larut. Orang-orang percaya, siapa saja yang berani mendekat terlalu lama akan mendengar suara lirih perempuan berkata, dagang laris, nyawa terganti. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, warga masih sering melihat sosok hitam berdiri di atap rumah itu, menatap lurus ke arah desa seakan menunggu mangsa baru.